Suasana sarapan pagi di kediaman keluarga Yan terlihat begitu sepi dan senyap. Dia memperhatikan wajah kedua orang tuanya yang tidak lesu semenjak Angel menghilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Yan benar-benar tak tega. Dia sudah memikirkan dengan matang sekarang soal rencananya. Sepertinya Yan harus membuat keputusan yang cepat. Yan meletakkan sendoknya di atas piring dan menghentikan acara makannya. Yan menarik nafas sebanyak 3 kali lalu menghembuskannya. Aku menerima perjodohan itu. Yan, kau serius maksud ayah? Kau tak bercanda kan? Yan tersenyum. Dia memandang wajah terkejut kedua orang tuanya satu persatu. Tentu saja kau serius. Maaf, aku sudah membantah kalian. Selama ini aku selalu memberontak. Jadi kali ini aku ingin menjadi penurut. Anak Yan, ya Tuhan, terima kasih anakku. Kau telah memikirkan semuanya dengan matang. Mami senang kau memberi keputusan yang tepat. Pak, lusa, bukankah itu sangat cepat? Lebih cepat, lebih baik anakku. Nama calonmu adalah Kim Tae-hyung dan dia saat ini sedang berada di Amsterdam untuk perjalanan bisnis. Kalian bisa bertemu dulu untuk saling mengenal. Ian merasa sangat bingung dan dia tak menyangka akan secepat ini. Ian hanya mengangguk dan dia melihat senyum bahagia memancar dari wajah kedua orang tuanya. Terima kasih Ian, kami merasa sangat bahagia kau menerima perjodohan ini. Victoria tidak habis pikir apa yang dilakukan oleh majikannya. Saat ini Ian mengenakan pakaian usang dan kumal milik Victoria yang sangat kuno. Rok panjang melewati mata kaki yang sudah lusuh, blouse yang sudah terlihat serat benangnya. Belum lagi makeup yang sangat menor seperti badut dan kacamata yang sangat tebal untuk semakin penampilannya. Ian membuat tai lalat palsu yang besar di pipi kirinya. Akhirnya Ian berangkat bersama Victoria karena menaiki mobil. Tak mungkin dia ke Amsterdam menaiki kuda. Kim Tae-hyung mengatakan mereka akan bertemu di sebuah restoran bintang 5 yang sangat mewah di Amsterdam. Ian tahu tempat itu hanya dikhususkan untuk orang-orang besar. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Ian dan Victoria tiba di parkiran restoran tersebut. Vi, kau tunggu di sini saja. Nona, kau yakin bagaimana jika baru masuk kau sudah diusir dengan penampilanmu seperti ini? Kau lupa siapa aku? Baiklah Nona, selamat berjuang. Semoga Kim Tae-hyung tak lari saat melihatmu. Ian tersenyum. Akhirnya dia memutuskan masuk. Dan benar saja, dia langsung dihalangi oleh penjaga restoran tersebut karena penampilannya. Dua orang penjaga itu membukakan pintu untuk Ian dan dia saat itu juga semua mata pengunjung tertuju pada Ian dan mereka mulai berbisik dan menatapnya dengan pandangan rendah. Ian tidak peduli, tujuan saat ini yaitu menemukan Taehyung. Akhirnya Ian menemukan pria itu. Kim Tae-hyung sedang duduk di meja paling ujung sambil memeriksa lembaran kertas di tangannya. Entah mengapa jantungnya berdegup kencang. Akhirnya dia memutuskan mendekati pria yang bernama
Kim Taehyung menyadari seseorang berada di depannya. Dia melihat sepatu yang begitu lusuh di mata Taehyung naik ke atas dan akhirnya tatapannya teruju pada wajah orang di depannya ini. Ekspresi Taehyung hanya datar walaupun sebenarnya dia terkejut. Annyeonghaseyo, apakah Anda bernama Kim Taehyung? Sapa Ian dengan ala Korea. Dia tidak mungkin menggunakan bahasa Belanda. Ingat, Taehyung ini orang Korea. Taehyung mengangguk dengan kaku. Ian menggeleng, demi Tuhan, pria di hadapannya ini sangat tampan, kulit putih, hidung mancung, dan garis rahang yang begitu sempurna, ditambah dengan paras Asia yang membuatnya semakin menawan. Dan jangan lupakan bibir tipis yang terlihat seksi dan berwarna merah alami itu. Rasanya Ian hampir meleleh karena ketampanan Taehyung. Sampai kapan kau akan terus memperhatikanku? Ian langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia mengumpat dalam hati dan merasa malu. Semua orang di tempat itu memperhatikan mereka saat ini. Aku tak seperti kakakku Angel, kau bisa membatalkannya. Aku tak masalah. Aku tahu saat ini kau malu karena semua orang melihatmu bersamaku. Taehyung tersenyum kecil. Dia masih diam, namun kemudian Taehyung berdiri. Ian menerima perjodohan ini. Minggu depan keluarga aku akan datang melamarmu. Dan jangan buang-buang waktumu untuk berpenampilan seperti ini, karena kau sendiri yang akan malu kan. Sampai jumpa. Vic melihat majikannya masuk ke dalam mobil dengan wajah lesu dan masam. Bukankah seharusnya dia bahagia? Taehyung menolaknya. Apakah majikannya itu menyesal karena melihat Kim Taehyung yang terlalu tampan? Nona, bagaimana? Kim Taehyung langsung larikan. Dia pasti sangat ilfil. Ian malah nafasnya kasar. Dia sangat lesu. Ia menerima perjodohannya dan minggu depan akan melamarku. Lirik Ian. Apakah Anda serius? Bola mata Victoria hampir keluar dari sarangnya karena kalimat yang keluar dari mulut Ian. Apakah mata Taehyung buta? Astaga, Nona sakit. Ian menilai lengan Victoria sampai ke situ. Ian merasa kepalanya pusing. Tidak ada hal yang bisa dilakukan selain mengikuti takdir yang akan membawanya dalam sebuah kehidupan baru. Ian hanya sabar saat wajahnya dipoles, sambut ditata. Ia tak suka seperti ini. Demi Tuhan, hari ini keluarga Taehyung akan datang ke Korea hanya untuk melamarnya. Ian tidak bisa berpura-pura jelek lagi karena ini di mansion, bukan di luar. Ian tidak hentinya mengumpat dalam hati. Tiba-tiba dia merasa kesal dengan kakaknya Angel. Minggu lalu mereka masih berkomunikasi dan Angel menertawakannya karena dia terjebak dalam perjodohan ini. Saat ini mereka berada di negara yang berbeda. Ian hanya diam dan saat bibirnya dipoles dengan lipstick rasa yang begitu aneh di bibirnya. Ian membuka matanya dan dia terkejut melihat dirinya di kaca. Kurasa ini bukan aku.
Stella, kau tahu aku tidak bisa berjalan jika pakai heels. Aku yakin Anda bisa, Nona. Ian berusaha berdiri dan Stella memegang tangan Ian. Dia berjalan dengan kaku karena dia tak terbiasa. Victoria yang masuk ke dalam kamar sangat pangling. Astaga, Nona, aku tak percaya ini adalah dirimu. Kau terlihat sangat cantik. Diamlah, Vic. Aku tidak bisa berjalan dengan heels ini. Ini adalah acara lamaran sederhana, tapi mereka datang lengkap dengan bodyguard yang bersiap siaga. Bodyguard tersebut turun dari mobil Ian dengan cepat lalu membuka mobil majikannya. Kedua orang tua sudah turun. Bodyguard tersebut membukakan pintu untuk Taehyung. Aku akan turun sendiri ke pintunya. Kim Hye-rin membuat Taehyung menyadari hal itu lalu berjalan mendekati mobil. Taehyung, ayo turun, jangan berbuat ulah. Kedua keluarga itu terlihat sangat akrab dan memang sangat cocok menjadi besan. Jadi ini putranya yang bernama Kim Taehyung. Jaehyun menatap Taehyung dengan kagum. Taehyung tersenyum dan memukul hormat di depan Jaehyun. Dia harus menjaga sopan santunnya di sini. Putramu sangat tampan. Aku tak menyangka dia dewasa akan setampan ini. Yerin hanya tersenyum. Kemudian Jaehyun mengajak keluarga Kim duduk di meja makan dan menjamu mereka. Di mana calon pengantin Taehyung? Kami belum melihatnya. Benar, Jaehyun, di mana? Ian, kami penasaran. Ian akan keluar dari kamarnya sebentar lagi, ucap Jaehyun ramah. Kedatangan Ian sontak membuat semua orang pangling dan terkesima, bahkan termasuk Taehyung sendiri. Dia melihat gadis itu dengan balutan les berwarna hitam dan terlihat sangat cantik. Wajah gadis itu cantik. Taehyung sudah menduganya sejak awal mereka bertemu. Heran terlihat begitu terkesima dan pangling. Ian tersenyum lalu membungkukkan tubuhnya 90 derajat memberi hormat kepada mereka. Ian tahu Taehyung sedang memperhatikannya saat ini. Heran langsung mendekati Ian lalu tersenyum manis. Jadi kau yang bernama Ian, kau sangat cantik sayang. Pantas saja Taehyung menyuruh kami melamarmu dengan cepat. Ian hanya tersenyum, sedangkan Taehyung memasang wajah datar. Masalahnya dia tak mengatakan hal seperti itu. Ian, Taehyung, kalian masih terlihat sangat canggung, ucap Yerin. Maaf ya, Ian sedikit pemalu, ucap Jaehyun. Taehyung, ayo naik. Ajak Ian bicara, kenapa hanya diam saja? Taehyung benar-benar merasa kesal. Mam, kami tak akan bicara di sini. Kami butuh waktu berdua untuk saling mengenal. Ayo, Ian. Ian terkejut saat Taehyung menarik tangannya dan pergi dari hadapan orang tua mereka. Yerin tersenyum. Taehyung memang seperti itu. Dia juga sedikit pemalu dan dingin. Tapi jangan khawatir, dia sangat menghormati seorang gadis, ucap Yerin. Aku rasa mereka sangat cocok.